kabarnya hari ini? Ya, kalau ibu tanya apa kabar hari ini, jawabannya alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Coba sekali lagi biar semangat. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, pintar semua ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, kali ini ada yang tahu kita bakal belajar apa? Iya, benar sekali ya. Kita akan belajar di buku tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup ya. Nah, yang dimana subtemanya yaitu subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya ya, kenapa sih kita harus belajar di subtema ini? Nah, tujuan dari pembelajaran di subtema 1 ini yang pertama yaitu dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi klasifikasi dataran tinggi, dataran rendah, pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat dengan tepat ya. Nah, kemudian tujuan yang kedua ada dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi tentang identifikasi dataran rendah, dataran tinggi, daerah pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis ya anak-anak. Nah, sekarang coba dibuka bukunya halaman 4. Coba diperhatikan, di sana ada 3 buah gambar. Coba di sana ada gambar apa saja? Ya, benar sekali. Di sana ada gambar pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, dari ketiga gambar tersebut merupakan bentuk kondisi geografis ya. Coba dilihat halaman 4-nya bagian bawah. Di sana ada tugas tentang buatlah pertanyaan sebanyaknya minimal 5 pertanyaan tentang gambar tersebut ya. Oke, bagaimana? Sudah semua membuat pertanyaannya? Ya, pintar. Tadi ibu lihat ada yang bertanya tentang apa pengertian dari pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kemudian ada juga pertanyaan tentang bagaimana sih ciri-ciri dari daerah pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kemudian apa saja manfaat yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Oke, langsung saja. Untuk lebih jelasnya, ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Oke, pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut ya anak-anak. Pantai terdiri dari pantai landai dan pantai terjal. Nah, pantai landai ini biasanya digunakan untuk objek wisata ya. Adapun ciri-ciri dari pantai, yang pertama yaitu memiliki udara kering, kemudian yang kedua ada udara panas dan memiliki berpasir ya. Nah, sumber daya yang terdapat di daerah pantai terdiri dari yang pertama yaitu macam-macam jenis ikan di laut, kemudian yang kedua rumput laut, yang ketiga ada cumi-cumi, kerang, lobster, dan lain-lain. Baiklah, yang kedua ada dataran tinggi. Nah, ada yang tahu pengertian dari dataran tinggi? Ya, benar sekali. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang tingginya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Adapun ciri-ciri dari dataran tinggi, yang pertama yaitu beriklim sejuk, dan yang kedua ada cadangan air yang cukup banyak ya. Nah, kira-kira sumber apa saja yang terdapat di dalam dataran tinggi? Sumber daya alam yang terdapat di dataran tinggi antara lain yaitu karet, kopi, coklat, bina, cengkeh,
kayu, dan sebagainya. Nah, kira-kira ada yang tahu pekerjaan apa saja yang cocok untuk warga yang tinggal di daerah dataran tinggi? Ya, pekerjaan yang cocok untuk warga yang tinggal di daerah dataran tinggi antara lain yang pertama ada petani teh, penjaga villa, sopir pengangkut teh, dan sebagainya. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan mengetahui pengertian dari dataran rendah ya. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut ya. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitaran pesisir pantai ya. Nah, dataran rendah juga dapat digunakan sebagai keperluan diantaranya peternakan, perumahan, industri, dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri dari daerah dataran rendah diantaranya bersuhu sekitaran 23 sampai 20 derajat Celcius ya. Kemudian yang kedua, permukaannya lebih relatif rendah. Kemudian yang ketiga, tanahnya sangat subur, serta yang keempat biasanya berada di daerah perkotaan ya. Nah, sumber daya alam yang terdapat di daerah dataran rendah diantaranya yaitu jagung, padi, sayuran, tebu, dan sebagainya. Coba dibuka bukunya halaman 6 ya. Nah, di sana ada tabel tentang ciri-ciri, manfaat, sumber daya alam, dan kondisi yang ada pada gambar tersebut. Dari penjelasan ibu tadi, nanti anak-anak lengkapi catatan kalian ya. Nah, kemudian tugas di bawahnya tentang tulislah pertanyaan-pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik kondisi geografis atau alam di mana tumbuhan pilihanmu hidup. Kemudian, tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya ya. Dari penjelasan tersebut, kira-kira anak-anak sudah paham belum? Kalau ada yang belum paham, coba ditanyakan. Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Jadi, materi yang kita pelajari hari ini apa? Ya, tentang pengertian pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kemudian ciri-ciri pantai, dataran tinggi, dataran rendah, serta manfaatnya. Oke, mengingat waktu kita sudah habis, ada baiknya sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa dulu ya. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.